Edge of Tomorrow merupakan live action yang diangkat dari manga dan novel berjudul Baik kedua manga dan novelnya diterbitkan oleh Shueisha berlebarkan seinen. Karena gua cuman baca manganya, maka video ini hanya akan berdasarkan dari manga dan film. Oke, sebelum mulai seperti biasa, pakai sabuk pengaman kalian. Ini sinopsis singkatnya untuk refresh memori. Edge of Tomorrow atau All You Need Is Skill merupakan manga dan film yang sama-sama diterbitkan pada 9 Januari 2014 berdasarkan novel Hiroshi Sakurazaka di tahun 2004, mengusung tema science fiction berbalut time loop, genre yang paling kita suka, berhayal bisa merubah sesuatu di masa lalu supaya hidup lo yang sekarang nggak sampah-sampah banget. Know your fucking place, trash. Manga ini bercerita tentang kadet baru bernama Keiji Kiriya yang tentunya berlatar di Jepang dan tentunya bukan Nippon Cahaya Asia kalau tidak sedang diserang entitas antah berantah yang mana kali ini kita sebut mimik. Mimik ini adalah salah satu aspek yang digambarkan berbeda di antara manga dan filmnya, di mana pada layar lebar, sang director lebih mengaim pada bentuk dan pergerakan yang lebih kompleks agar lebih terasa asing atau alien. Sementara pada manga, kita disuguhkan babi satu ini. Untuk melawan alien ini, maka manusia menciptakan sebuah pakaian khusus yang dinamakan combat jacket. Dalam manganya sendiri, combat jacket ini digambarkan seperti full modern body armor. Sementara pada filmnya lebih dibuat realistis layaknya senjata yang praktikal dan ribet. Nah, combat jacket ini juga terbagi dalam beberapa varian seperti dog, ground, dan tank varian. Nah, tokoh utama yang kita ikuti juga berbeda di masing-masing iterasi, di mana manganya kita diperkenalkan kepada tokoh Keiji, seorang kadet pemula yang memang kurang berpengalaman. Sedangkan di filmnya kita diperkenalkan oleh William Cage yang latar belakangnya ya rada ribet, tapi intinya dia ini sales di militer gitulah. Mana meski mereka berbeda, namun kedua tokoh ini sama-sama mempunyai pengalaman yang dangkal, sehingga outcome yang sama juga bisa terjadi pada keduanya, yaitu menjadi Subaru 2.0. Tentunya seorang pahlawan belum lengkap tanpa heroinnya. Memperkenalkan Rita, aka Valkyrie, aka Full Metal Beach. Perbedaan Rita di film dan manga juga cukup signifikan. Kendati di awal pengenalan hampir sama-sama dingin, namun sama halnya seperti Cage dan Keiji, Rita juga memiliki latar belakang yang berbeda di masing-masing versi. Nah, bagusan mana? Kalau untuk visual tentu Rita versi film, ya Emily Blunt. Kembang. Yang masih baik kelihatannya. Sedangkan karakterisasinya tentu Rita versi manga, karena selain lebih ekspresif, versi manga juga menyuguhkan flashback, sehingga menurut gua para pembaca manga bisa lebih connect dibanding versi film yang serba misterius dan tegas hingga akhir film. Ya, secara garis besar cerita kedua iterasi tidak banyak perbedaan kecuali karakterisasi karakternya, yang mana meski tidak terlalu besar namun bisa mengubah pengalaman audiens sehingga menjadikan manga dan film dua karya yang sangat berbeda. All You Need Is Skill adalah manga pendek dengan 2 volume yang mengemas 17 chapter. Hal ini tentunya menguntungkan untuk film yang pastinya selalu dibatasi dengan waktu, membuat beberapa perubahan untuk mempersingkat tanpa merombak keseluruhan cerita. Dengan beberapa perubahan dalam film, kedua adaptasinya menyuguhkan experience yang berbeda tentunya. Isinya hampir-hampir sama, tapi experience-nya beda. Kalau belum paham juga ya, kalau kalian mau tontonan santai tapi tetap bagus, maka ya versi film adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau misalnya mau lebih imersif dan sedikit menyita waktu, maka manga adalah tujuan kalian. Jadi apakah filmnya worth it? Nah, tapi kan biasanya ada pertanyaannya, kalau nonton filmnya harus nggak sih baca manganya, atau udah baca manganya sih harus nggak sih nonton filmnya? Apakah masih worth it gitu untuk mengkonsumsi keduanya? Jawabannya sangat.
Biasanya ya tidak selalu, tapi film-film bertemakan time loop ingin menyampaikan dua pesan, antara tunduk pada takdir atau berusaha keluar dari keterpurukan. Tema klise tapi masih cukup menarik untuk disaksikan tergantung bagaimana pengeksekusiannya. Begitu pula dengan Age of Tomorrow dan All You Need Is Skill ini, dimana keduanya tetap menyampaikan pesan bagaimana kita manusia harus terus berjuang, mencerminkan keseharian kita yang harus terus berkembang untuk bertahan, belajar sampai mampus, bermuka dua supaya survive di kehidupan sosial. Ya, Keiji dan Kate sama-sama pemula. Di awal cerita kita hanya menyaksikan mereka berdua mati menyedihkan sebagaimana minion pada umumnya. Tapi semakin angka loop bertambah tajam pula kemampuan mereka. Jika pada loop pertama keduanya hanya bisa bertahan sekitar 20 menit, maka loop berikutnya mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Setelah tahu outcome apa yang dia dapat, bagaimana pergerakan mimik atau bagaimana situasi sekitarnya, Eiji dan Kate mulai hafal tiap detik waktu, sehingga pada loop 154 dia bahkan bisa bertahan hingga 80 menit. Hal ini juga berlaku di dunia nyata tentunya, yang mana ribuan kali pun kita mencoba tanpa inovasi dan usaha yang lebih dari yang sebelum-sebelumnya, pastinya bakal gagal. Dengan usaha yang stagnan atau tekad yang setengah-setengah, maka tentunya kita bakal jalan di tempat. Oleh sebab itu, untuk penggambaran karakter di tema time loop biasanya harus kuat mental. Dan versi manga seperti yang gue bilang di awal menampilkan karakter development yang lebih baik, membuat Keiji depresi sampai jadi pengecut dan lari beberapa kali. Meski pada akhirnya dia tetap mati dan mengulang waktu. Dan setelah mengalami segala rintangan sampai muak dan mati rasa, Keiji dan Kek akhirnya berhasil. Yang membuat versi manga lebih berimpact adalah kemenangan yang Keiji dapat bukan tanpa bayaran, yang mana harga yang harus dia bayar adalah Harita. Satu-satunya hal yang membuat hari-hari Keiji bersinar di setiap loop yang memuakkan tersebut harus hilang, agar umat manusia terus bisa maju. Karena di manga, invasi mimik sendiri belum berakhir. Kadang ada kalanya dimana kita kecewa dengan sebuah hasil yang padahal untuk mencapainya udah harus berjuang mati-matian. Namun tentu kita harus tetap bergerak maju. Mungkin ambil nafas sejenak sebagaimana Keiji yang menghabiskan beberapa harinya untuk berduka atas kematian Rika sebelum akhirnya kembali mengambil langkah untuk bertempur. Ini yang membuat versi manga lebih ngena dibandingkan versi film, karena di filmnya sendiri kata resiko dikubur dalam-dalam dan semuanya berakhir sempurna.